Roll tape. Roll camera. Action. Umbara, selamat datang di Movila Talk. Akhirnya datang dengan selamat. Di sini banyak yang belum tahu, rasanya Indonesia perlu tahu bahwa seorang Anggi Umbara itu dulu mengawali karir di musik sebagai keyboardist Shanden. Dunia belum berakhir. Nggak awal-awal juga sih. Gak apa-apa banget. Nggak awal banget sih. Dunia belum berakhir itu lu campur tangan lu di situ ya. Malu nggak sih? Malu nggak sih kalau inget itu? Agak-agak apa? Gemes aja, agak gemes. Gemes. Tapi lu tuh memang darah musik, nyokap lu itu guru musik gitu. Terus nyokap guru musik, bokap almarhum sutradara. Saudara. Dari kecil lu emang udah dicekokin apa ngeliat dunianya dia tuh gimana sih? Diajak ke lokasi gitu? Iya, dari kecil sih gue sering ngeliat proses syuting sih. Dari lahir tuh udah deket sih gitu kan. Jadi Lebay banget dari lahir baru stroller ke lokasi gitu. mungkin ya, gue seingat gue juga gue digendong-gendong gue udah di lokasi gitu kan. Yang sering gue alamin sih gue ada di set yang orang-orang pada berantem di lokasi yang sering dijadiin lokasi dulu rumah gue. Jadi dulu bokap mengirit budget dan dia Bagus itu. syuting di rumah. Terus ya udah gue nonton gitu kan gimana pakai darah-darahan palsu, di situ. Menikmati ya ngeliat kayak gitu ya. Seneng sih gue. Masuk ke filmnya itu kan dari lo bikin video klip, and then lo kerja di sebuah production house sebagai editor, which is lo editor juga lo belajar sendiri gitu kan. Lo belajar apps-nya sendiri gitu. Dari situ baru ke film kan. Menurut lo basic lo sebagai musisi dan juga editor membawa nilai lebih apa sih saat lo jadi director? Full aja jadinya, jadi kayak Full gimana? komplit aja gitu. Jadi gue nggak buta-buta banget di musik, gue juga ada background 3D animasi gitu. Terus gue juga ada background nulis, jadi gue ya semuanya aja gue dapet. Jadi gue nggak blank banget gitu. Waktu lagi bikin film pertama tuh udah lumayan detail gitu, udah lumayan spesifik. Lo keterlibatan resmi lo di sebuah produksi layar lebar sebenarnya penulis skenario. Oh iya, sebenarnya saat lo nulis buat Gerbang 13 itu tahun 2004. Tapi yang menarik adalah lo nggak mau masukin nama lo ke credit title. Namanya di skenario credit title-nya almarhum abang lo Nanda Umbara. Iya. Apa lo malu, lo nggak ngerasa itu skenario yang bagus apa gimana? Orang mah di mana-mana kalau punya skenario pasti pengen namanya dicantumin dong. Nggak, karena sebenarnya ide dasarnya sih dari dia. Oh. Jadi dia created by him gitu kan. Terus dia kasih idenya, terus gini-gini gue yang kembangin, gue yang nulis skenario segala macem. Banyak juga masukan dari orang-orang, dari teman-teman gue waktu itu. Akhirnya ya udah jadi gitu kan. Dan pada finishing pada saat terakhirnya skenario itu jadi juga finalize-nya di tangannya Nanda sebenarnya gitu. Jadi emang dia yang deserve the title gitu kan. Jadi lo nggak berasa lo layak ditaruh di credit title gitu? Belum kayaknya. Belum. Karena gue juga masih agak-agak setengah-setengah half-hearted lah, belum yang into the movie business banget gitu. Tapi pengalaman kayak nulis skenario gitu mengasihkan buat lo? Itu agak-agak addicted juga sih, maksudnya bikin addicting juga. Jadi yang kalau udah lagi on lu nggak bisa berhenti gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau buat nyari moodnya yang membuat masuk itu kan susah gitu. Nah, pas lagi udah nulis itu yang benar-benar lu kayak masuk ke dunia sendiri sih gitu. Nah, itu menarik. Lo ini kan gue juga pernah nulis gitu, dan setahu gue orang tuh punya saat dia lagi mencurahkan otak kreatifnya itu punya daya tahan ya. Lu bisa going on berapa jam tuh saat lu lagi bener-bener on gitu, lu bisa berapa lama lu go terus gitu? Mungkin bisa sekitar berapa ya? 10 jam kali ya. 10 jam? Serius lo 10 jam? 10 jam tuh lo bener-bener nulis gitu 10 jam? Yang mama kayak gitu gue nulis itu di Bali. Jadi dari sebuah restoran, terus gue dari pagi mulai buka gue udah duduk gitu kan. Di situ terus gue mulai dari breakfast gue udah nulis. Makan gue di situ juga. Sampai makan malam gue di situ juga. Gitu. Jadi paling kalau jalan ya ke toilet, muter-muter, ngeliat-ngeliat. Nggak capek ya? Maksudnya otak? Kalau lagi on sih udah nggak bisa diberhentiin sih. Tapi kalau misalnya lagi belum masuk, nah itu yang susah. Jadi yang lu karena cuma duduk doang 2 jam nggak ngapa-ngapain gitu kan kayak gitu. Tapi kalau pas lagi udah masuk nggak bisa diganggu sih gitu. Justru lu marah kalau misalnya ada yang ganggu gitu kan. Film pertama lo, Mama Cake 2012 ya. Mama Cake ini menurut gue cukup unik sih ceritanya. Falcon Pictures yang baru berdiri, sebelumnya Falcon adalah label content provider, and then lu pernah kerja sama mereka, Pak Navin tahu lu, and then film perdananya dia adalah Mama Cake gitu. Pertanyaan gue adalah, ini film pertama, harapannya mereka harusnya sih besar dan ini juga budgetnya nggak kecil juga.
terus flop gitu. Apa perasaan lu? Ini film pertama orang nih. Apa ya, dibilang maksudnya secara ukuran nominal uang gitu, penghasilan ya, profit ya, emang itu flop gitu. Tapi di sisi yang lain tuh gue merasa menang sih gitu kan. Jadi kita emang ada kemenangan hati lah di situ gitu kan. Jadi yang sampai sekarang itu jadi film yang favorit gue gitu kan. Lo pribadi ya? Buat PH-nya sendiri gimana? Dan juga itu buat PH-nya kayak gitu. Happy, jadi Pak Navin pernah ngobrol sama gue bahwa dari sekian puluh film yang dia buat, film Mama Kek yang paling dia suka gitu. Gue gak tahu kenapa dan maksudnya mungkin itu it gets too personal gitu kan. Dan buat gue juga dan mungkin buat Falcon juga, buat Pak Navin gitu kan, dia relate ke kehidupannya dia itu sebenarnya gitu. Dan mungkin ada nilai melankolis karena itu film pertama lu, film pertama dia gitu kali ya. Mungkin juga, tapi sebenarnya sih gue ngeliatnya karena substansi dari film itu gitu. Substansinya emang relevan ke kehidupan dia dan kehidupan gue gitu kan. Isi dari film itu sih yang akhirnya bicara gitu kan. Menurut lu itu kenapa substansi yang lo rasa itu nggak nyampe ke penonton secara luas? Nyampainya setelah itu tayang. Maksudnya terlalu nggak punya cukup waktu? Jadi pas lagi udah tayang, karena penonton dikit, gue nggak tahu apa pembelajarannya banyak itu kan, apa dari sisi promosi, apa dari segala macam, yang akhirnya kita nggak tereducate. Tapi setiap itu tayang di stasiun TV gitu kan, itu langsung trending topik dan yang nonton tuh banyak banget dan iklannya tuh banyak sekali gitu kan. Itu jadi omongan setelah film itu tayang di bioskop. Bahkan sampai sekarang pun masih ada mahasiswa-mahasiswa yang datang ke gue mau bikin skripsi tentang film itu gitu kan. Maksudnya lebih dari 10 gitu yang datang untuk mau bahas film itu gitu kan. Gue bilang ya itu kemenangan buat gue sih, kemenangan buat kita bahwa kita berhasil bikin film yang meant something for them gitu kan. Setahun kemudian muncul Cowboy Junior. Ini ada rocker bikin film boy band. Apa maunya ini ceritanya ini bisa begini? Ini nggak lihat ya, lihat dandanannya Anggi Umbara kayak gini, hitam-hitam terus rambut gondrong, mohawk warna merah, tapi filmnya kayak gini gitu. Kenapa Anggi? Apa gimana ceritanya sih bisa nyangkut sama Cowboy Junior, gimana ceritanya? Kebetulan yang temen gue kan si Patrick yang manajernya Cowboy Junior itu adalah produsernya. Itu sohib gue banget gitu kan si Patrick ini gitu kan, dan gue tahu prosesnya dia bikin ini dan akhirnya bisa hits gitu kan. Itu satu, dan yang kedua juga gue tuh lagi ditawarin, ini sebenarnya gue juga agak mikir juga sih gitu kan. Gue band gitu kan, oke gitu kan. Terus gue liat anak-anaknya, oh ini nggak oke lah, maksudnya suaranya bagus dan emang dia punya sesuatu gitu kan. Dan di situ akhirnya gue ngobrol sama produser bahwa gue perlu ini gitu kan, gue perlu proses ini gitu kan. Proses apa? Proses untuk proses belajar untuk membuat film yang bisa ngepop gitu kan, bisa diterima oleh orang banyak gitu kan, terutama oleh keluarga gitu kan. Pas gue balikin ke diri gue sendiri juga, gue setel lagu-lagunya anak-anak gue suka gitu kan, dan ini kayak persembahan gue buat keluarga di Indonesia lah gitu kan. Buat anak-anak gue, buat orang tua yang punya anak-anak yang nggak punya idola masa kecil lagi gitu. Mama Cake commercially flop walaupun banyak poin plusnya buat lo. Ini commercially kalau gue nggak salah sekitar 700.000 nontonnya kurang lebih ya. 700.000. Terus ya mungkin banyak yang bilang ya iyalah Cowboy Junior kan gede gitu. Tapi kalau gue sih nggak setuju jujur, karena nggak sesimpel itu gitu. JKT48 aja bikin film yang nonton 50.000 doang gitu kan. Berarti ada something you did was right gitu. Apa menurut lo yang membuat ini sukses secara komersil? Di situ gue belajar formula itu sendiri. Yang katanya orang bilang formula film sukses tuh nggak ada gitu kan. Nah, gue mencoba untuk masa sih gitu kan. Gue mencoba membuat formula sendiri lah gitu kan. Ya udah, gue bikin story 3 babak yang simple tapi kuat di tiap-tiap poinnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus gue bikin ada thrilling effect-nya gitu. Kayak dia kan ada ikut kompetisi itu kan, dia ada thrill, ada suspense, ada keingintahuannya. Nah, ini yang mendrive orang untuk menonton sepanjang film kayak gitu kan. Terus actingnya juga harus disatuin banget sama karakter mereka di dalam filmnya kayak gitu. Jadi kelima unsur itu sih yang penting sih kalau menurut gue. Jadi yang dari mulai story-nya benar, dari pemainnya kita harus dapat gitu kan, eksekusinya secara directionalnya tepat dan production value-nya kuat, dan terakhir networking-nya, promosinya tuh bagus, distribusinya bagus. Nah, gue rasa kalau kelima ini dihadirkan di film Cowboy Junior, jadi ya it works lah.